Seperti orang Kristen pada umumnya saudara, setiap kali pergi ke gereja, ibadah seperti ini, atau liturgikah dalam acara yang tentunya disebut sebagai ibadah, pasti memberikan persembahan, misalnya kolekte, persembahan persepuluhan, atau persembahan ucapan syukur. Orang merasa bahwa ketika mereka memberikan persembahan yang berbentuk nilai uang, merasa ketika sudah memberikan yang besar atau memberikan jumlah yang banyak orang merasa bahwa aku sudah memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Bahkan mungkin memberikan satu persembahan, misalnya menghibahkan sebuah tanah, setapak tanah, ya, atau memberikan persembahan yang mungkin mempersembahkan musik untuk gereja, ya, atau hal-hal yang lain yang tentunya memiliki nilai. Banyak orang merasa bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik. Bahkan ada juga orang-orang yang justru pesimis, justru merasa kecil ketika tidak mampu memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk uang, dalam wujud uang. Bahkan kalau kita tanya sebagai gembala, sebagai pendeta, kenapa inang tidak ibadah? Banyak orang berkata, aku tidak ada persembahan amang. So namailah dong, tidak ada persembahanku. Ini soal saudara. Dan sebagian orang tadi sudah sampaikan, ketika mereka memberikan sesuatu yang wujudnya uang, yang mungkin jumlahnya besar, mereka sudah merasa ini persembahan yang benar, yang terbaik. Dan persembahan yang dalam bentuk uang, yang nilainya dalam bentuk uang, bahkan itu kecil atau besar, ini menjadi soal. Banyak orang memahami bahwa satu persembahan itu adalah bentuknya uang, bentuknya harta atau finansial, atau sesuatu yang bisa dinikmati oleh tubuh. Tetapi berbeda dengan firman Tuhan kali ini saudara, yang benar-benar harus mengoreksi kita, memberitahukan bahwa sejatinya persembahan yang benar itu adalah ketika Bapak Ibu Saudara memberikan tubuhmu menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Amin. Memberikan hidupmu menjadi satu persembahan. Dan harus ada pernyataan dalam diri, Tuhan, inilah hidupku, kupersembahkan kepadamu. Tidak sekedar finansial, tidak sekedar uang, tidak sekedar materi saudara, tetapi yang menjadi sejatinya adalah mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saja saudara Bapak Ibu sudah memberikan tubuhmu, sudah memberikan hidupmu, ya uang 20.000 kecil lah. Haleluya. Haleluya. Kalau saja Bapak Ibu Saudara sudah memastikan bahwa engkau sudah memberikan hidupmu, memberikan tubuhmu menjadi satu persembahan yang benar di hadapan Tuhan, untuk nilai uang 20.000 ya gampang. Nggak sebanding 20.000 itu dengan nilai uang kita. Sorry, tidak sebanding nilai 20.000 itu dengan tubuh kita, dengan hidup kita saudara. Tetapi kembali lagi, persembahan yang hidup adalah mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan seperti apa saudara? Tidak sekedar Tuhan aku berikan hidupku menjadi satu persembahan yang hidup, seperti Rasul Paulus sampaikan, mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup. Tetapi ada syarat yang menjadi syarat mutlak ketika Bapak Ibu Saudara mempersembahkan satu persembahan di hadapan Tuhan. Tidak hanya menyampaikan, Tuhan ini tubuhku, ini hidupku, aku persembahkan, pakailah aku seperti apa yang Tuhan inginkan. Tidak sampai di sana. Tetapi ada hal-hal yang kita lakukan, ada hal-hal yang menjadi syarat untuk bagaimana Tuhan menerima persembahan kita. Haleluya. Seperti cerita Kain dan Habel, kakak adik mereka sama-sama mempersembahkan, tetapi persembahan Habel diterima Tuhan dan Kain tidak diterima Tuhan. Sama-sama memberikan persembahan. Ternyata ada persembahan yang Tuhan tidak terima saudara. Kalaupun Bapak Ibu Saudara mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan sesuatu dalam bentuk uang, Tuhan belum tentu terima. Ini masalahnya. Kita harus pelajari persembahan yang seperti apa yang Tuhan terima. Haleluya. Kain dan Habel kakak adik saudara. Kain mempersembahkan persembahan yang menurut kemampuan, yang menurut apa yang dia dapat. Kemudian juga Habel mempersembahkan apa yang menjadi kepunyaan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan sampaikan bahwa persembahan Kain tidak berkenan di hadapan Allah. Dan persembahan Habel merupakan satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan. Ada perbedaan saudara, sama-sama memberikan persembahan. Bagaimana dengan kita saudara Bapak Ibu? Orang-orang Kristen yang justru sudah mempersembahkan tubuhnya, pertanyaannya, apakah persembahan itu diterima Tuhan atau tidak? Ini yang menjadi soal. Saya pastikan Bapak Ibu saudara, ya, Bapak Ibu sudah memberikan hidupmu menjadi satu persembahan yang hidup dari orang Tuhan. Yang menjadi soal adalah apakah Tuhan berkenan, apakah Tuhan menerima tubuh kita, hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup. Ini pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya. Rasul Paulus sampaikan persembahkan tubuhmu menjadi satu persembahan yang hidup. Pertanyaannya adalah apakah ketika saya dan saudara Bapak Ibu memberikan hidup ini menjadi satu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan? Pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan menerima hidup kita menjadi satu persembahan? Nah, kembali kepada kita yang justru Tuhan tuntut untuk mempersembahkan tubuh kita. Tentunya saudara, jika Bapak Ibu benar-benar benar-benar serius mempersembahkan tubuhmu dan hidupmu, haruslah tubuh dan hidup yang kudus. Amin. Jangan pula kasih persembahan kepada Tuhan yang busuk, saudara. Jangan justru memberikan satu persembahan yang kita anggap tidak selera, kita anggap sudah tidak ada nilainya. Ini tidak boleh. Harus benar-benar memberikan persembahan yang kudus, yang baik keadaannya. Ya, misal nih kita punya anak minta maaf. Neng tu dia no anakmu na pertama on amang inang. Udah aning polisi bah. Las orang aku bebe polisi on. Wah, sebagai kamu polisi, songon na bijak tau beren, songon na kanteng, songon na gagah, songon na keren. Wah ino. Jadi misalnya mau lulus anu tu dia bebe kamu. Mau lulus batu pandida mah. Ini masalah saudara, dan ini sering terjadi. Bahkan di seleting kami saudara banyak yang seperti itu. Untuk pertama sekali mereka mencoba ke akademik, masuk tentara, masuk polisi, mau jadi dokter, mau jadi bidan. Kalau tidak lulus masuk pendeta. Sisa-sisa untuk Tuhan saudara. Ini tidak benar, amin. Haleluya. Beri yang terbaik. Ketika Bapak Ibu saudara memberikan tubuhmu dan hidupmu, haruslah tubuh dan hidup yang kudus. Amin. Jangan yang cacat. Kalau kasih cacat ke Tuhan, hati-hati. Harus kasih yang sempurna, yang kudus. Karena gagal akademik angkatan laut, angkatan militer ya saudara, kemudian jadi pendeta, ini bahaya. Kami waktu didiskusikan untuk untuk menjadi seorang hamba Tuhan, ditanya tujuan menjadi hamba Tuhan apa? Ya minta maaf, banyak sekali kami yang murni untuk jadi hamba Tuhan waktu itu hanya berapa orang? Kami ada 12 orang di letting kami. Yang murni jadi hamba Tuhan itu hanya sedikit. Lalu saya ditanya, Samuel Pasar Ibu jadi hamba Tuhan niatnya apa? Niatnya melayani Tuhan, Pak. Tidak ada yang lain, atau nggak lulus di akademik yang lain, karena nggak cukup dalam satu pendidikan, universitas segala macam. Tidak, Pak. Saya memang serius jadi hamba Tuhan. Tetapi ada yang sebagian karena loja apa bahasa Bataknya bandel, loja jahat gitu loh, apa bahasanya? Ya terlalu capek untuk jahat, kemudian jadi pendeta. Jahat. Baru kemudian tidak lulus dalam akademik, kemudian jadi pendeta. Ada juga sebagian yang dipaksa orang tua, sudah ngajar orang tua aku harus pendeta. Ini bahaya saudara. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini datang kepada Tuhan, jangan karena sesuatu. Haleluya. Datang kepada Tuhan benar-benar karena mempersembahkan tubuh, merupakan satu persembahan yang hidup, yang kudus. Jangan ada embel-embel yang lain saudara. Benar-benar mempersembahkan tubuh. Kalau saja engkau sudah beres hatinya, apa saja yang Tuhan inginkan engkau lakukan, engkau pasti kerjakan. Amin. Haleluya. Kalaupun saudara demikian, sudah memberikan tubuhmu, kehidupanmu semuanya untuk Tuhan, apa saja yang Tuhan kehendaki, saudara akan lakukan itu. Haleluya.
Jadi kalau datang hari ini ibadah kepada Tuhan, memang karena benar-benar kita sudah mempersembahkan tubuh kita. Amin.